Yang pertama secara kronologi, yang kedua adalah bahwa sosiologi modern didasarkan pada pengelompokan kesamaan pemikiran, dan yang ketiga adalah turunnya level dari pembahasan dalam teori tersebut. Halo sahabat PS, bertemu kembali dengan channel Perspektif Sosiologi. Pada tayangan kali ini saya akan memberikan pengantar untuk memahami teori sosiologi modern. Kenapa teori ini disebut sebagai teori sosiologi modern? Mungkin salah satunya karena ada sosiologi klasik, tetapi mari saya jelaskan lebih detail lagi kenapa ini disebut sebagai sosiologi modern dan apa bedanya dengan teori sosiologi klasik. Bagaimana kita memahami ini sebagai sebuah sosiologi modern? Itu didasarkan yang pertama adalah secara kronologi, yaitu kelahiran teori-teori tersebut, juga kemunculan dari gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh para sosiolog. Dan tentunya juga nanti terkait dengan ketika kelahiran tokoh atau sosiolog pada generasi selanjutnya setelah periode sosiologi klasik. Yang kedua, yang menjadi ciri dari sosiologi modern adalah pada pemikiran atau teori-teori yang dikemukakan oleh para sosiolog. Itu menjadi salah satu karakteristik yang membedakan antara sosiologi klasik dengan sosiologi modern. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, bahwa sosiologi modern itu disebut sebagai modern karena dia lahir atau berkembang, dikemukakan juga oleh para sosiolog yang lahir pada generasi selanjutnya setelah periode klasik. Nah, di situ sebenarnya para sosiolog sudah mulai mengkritisi, kemudian juga sudah mulai menggunakan beberapa teori pada generasi awal. Lalu kemudian dikonseptualisasikan atau dikritisi, kemudian melahirkan beberapa teori yang baru. Nah, itu adalah secara kronologi. Lalu yang kedua, bisa disebut sebagai modern karena dalam proses mempelajari teori sosiologi modern ini tidak didasarkan pada tokoh, lebih didasarkan pada gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh si sosiolog atau para tokoh sosiologi. Biasanya dalam sosiologi modern itu akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan pemikiran. Misalnya dalam buku yang seringkali menjadi rujukan para mahasiswa mempelajari sosiologi, misalnya dalam buku teori sosiologi modern yang ditulis oleh George Richer, ini mengkelompokkan pemikiran-pemikiran atau teori-teori sosiologi yang kemudian disebut sebagai paradigma oleh George Richer. Nanti juga sobat semua bisa membaca beberapa buku yang lain yang mengelompokkan pemikiran-pemikiran dalam sosiologi modern menjadi beberapa pemikiran yang sama. Misalnya dalam pembahasan sosiologi modern kita akan mempelajari yang disebut dengan fungsionalisme struktural misalnya. Lalu ada juga teori sistem, lalu kemudian ada interaksionis simbolik, kemudian ada etnometodologi. Nah, itu yang disebut sebagai pengelompokan berdasarkan kesamaan teori. Kalau kita mempelajari misalnya tentang struktural fungsional atau fungsionalisme struktural, maka di situ kita bisa melihat beberapa tokoh sosiolog yang memiliki pemikiran yang sama. Maka dalam kelompok yang struktural fungsional kita bisa mempelajari dari mulai Parson, lalu kemudian lebih jauhnya bisa dipelajari juga teori yang dikemukakan oleh Durkheim, termasuk juga Auguste Comte. Jadi diadakan dalam satu kelompok tertentu. Lalu juga kalau kita mempelajari misalnya kelompok dalam pemikiran yang masuk kategori teori konflik, maka di situ akan dipelajari pemikiran dari Karl Marx. Lalu kemudian ada dari Dahrendorf dan juga dari beberapa tokoh yang lain. Itu masuk dalam salah satu pemikiran yang memiliki kemiripan dan cara kita mempelajarinya tidak didasarkan pada tokoh per tokoh, satu tokoh ke tokoh yang lain. Tetapi ada dalam sebuah lingkup tertentu semacam mazhab pemikiran dan itulah yang dipelajari dalam sosiologi modern. Lalu yang ketiga, sosiologi modern juga menyampaikan atau membahas kajian-kajian, analisis-analisis yang sifatnya sudah turun dari teori-teori yang besar, dari grand teori ke teori-teori yang lebih ke bawah atau mungkin disebut sebagai middle rank teori.
Misalnya, kalau dalam teori-teori modern itu sudah mulai dikemukakan tentang teori yang sifatnya lebih bisa dipahami atau lebih kelihatan sangat abstrak, sangat konkret misalnya. Nah, sobat semua, jadi ini adalah cara kita memahami bagaimana sosiologi modern itu dipelajari. Yang pertama secara kronologi, yang kedua adalah bahwa sosiologi modern didasarkan pada pengelompokan kesamaan pemikiran, dan yang ketiga adalah turunnya level dari pembahasan dalam teori tersebut yang tadinya sangat makro besar sekali lalu turun menjadi lebih middle rank teori. Demikian sobat semua, mudah-mudahan menjadi pengantar yang memudahkan nanti kita mempelajari teori sosiologi modern. Sampai jumpa.